Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat. Ya, baiklah. Hari ini kita belajar materi pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia ini, kita sebagai umat muslim tentunya harus tetap berdoa agar apa yang kita pelajari, apa yang Bapak sampaikan bisa tertanam dalam hati dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi kalian semua. Ya, materi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini yaitu menceritakan informasi baru dalam teks bacaan. Ya, begini. Jadi pada setiap teks bacaan atau kalimat seperti itu memiliki informasi yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Jadi dalam suatu bacaan itu pasti ada informasi penting yang harus kita pahami, yang harus kita sampaikan kepada orang lain atau diri kita sendiri. Dan untuk bisa menemukan informasi tersebut ada beberapa cara-cara yang harus kita pahami. Ada beberapa cara. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Usahakan membaca dengan cepat, tepat, tetapi harus tetap memahami isi bacaan, ya. Jadi untuk anak-anak yang masih belum lancar membaca, jadi biasakan membaca buku agar membacanya tidak tersendat-sendat dan lancar. Jadi karena untuk menemukan suatu informasi dalam suatu bacaan itu harus membaca, salah satunya dengan membaca cepat, tetapi harus tetap konsentrasi ya dalam membaca dan membaca. Karena kenapa kita harus membaca cepat? Karena agar juga menghemat waktu kita. Ketika seumpamanya dalam kita sedang ujian diberikan waktu 30 menit sedangkan soal-soalnya itu panjang-panjang. Ketika kita tidak bisa membaca cepat, maka waktu yang diberikan akan tidak cukup dan kalian akan ketika terlalu membaca lambat dan tidak akan paham gitu ya. Jadi itu gunanya kenapa kita harus membaca cepat. Kemudian langkah kedua, bacalah dalam hati atau tanpa suara. Ya, baca dalam hati dan tanpa suara itu biasanya lebih membuat kita itu lebih cepat memahami suatu bacaan atau kalimat yang kita baca. Nah, tetapi setiap orang itu memiliki cara masing-masing dalam memahami apa yang kita baca ya. Ada yang biasanya harus mengeluarkan suara yang keras agar dia paham, ada yang dia harus pergi ke tempat yang tempat yang sepi, ada yang biasanya sambil mendengarkan headset musik atau Al-Qur'an gitu. Kemudian ada yang biasa harus membaca dalam hati. Nah, itu setiap orang beda-beda akan tetapi yang dianjurkan di sini kalian harus untuk cepat menemukan informasi itu kalian membaca dalam hati tanpa suara. Ya, tetapi setiap orang memiliki cara yang beda-beda. Oke, selanjutnya langkah ketiga, berlatih menafsirkan makna kata dalam bacaan. Jangan berhenti bila ada kosakata yang belum kamu pahami. Ya, maksudnya di sini pada suatu bacaan di sini biasanya ada kata-kata yang memang kita belum paham. Nah, itu ketika ada dalam suatu bacaan ada kata atau kalimat yang belum paham, kalian bisa garis atau kalian bisa lingkari atau berikan catatan. Kemudian kalian cari tahu, baik dari cari tahu bertanya sama guru maupun mencari tahu di lewat media internet dan lain-lain. Nah, itu kalian harus paham seperti itu ya. Kemudian kalian ketika membaca suatu teks bacaan itu kalian jangan hanya membaca setengah-setengah akan tetapi harus membaca dari awal sampai akhir. Nah, agar informasi yang kalian dapatkan itu memang benar-benar mudah menemukan informasi yang ada pada bacaan tersebut. Ya, ketika kita sudah menemukan suatu informasi pada suatu bacaan yang kita baca, kemudian bagaimana cara kita menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain atau ketika kalian menyampaikan informasi di depan kelas atau di depan teman-teman kalian, ada beberapa langkah-langkahnya.
Yang pertama, perhatikan gaya bahasa yang digunakan. Maksudnya di sini, ketika kalian menyampaikan, kalian tidak harus sama persis dengan bacaan atau sesuai dengan sesuai dengan buku, akan tetapi kalian bisa menggunakan bahasa yang lebih simple, yang bahasa yang kalian pahami, teman-teman kalian pahami, agar teman-teman kalian bisa memahami. Ya, seperti itu. Kemudian tingkatkan rasa percaya diri untuk mengurangi kegugupan. Ya, di sini banyak sekali kalian dari anak-anak kelas 4B ini banyak yang masih belum percaya diri, masih malu-malu ketika bapak suruh maju ke depan, masih malu-malu. Ya, itu kalian harus hilangkan seperti itu untuk menuntut ilmu. Ya, jadi ketika kalian ingin mempresentasikan atau ingin menyampaikan suatu informasi yang kita dapat kepada orang lain, kalian kunci utamanya kalian harus percaya diri kepada kalian, ya. Karena ketika kalian tidak percaya diri, maka informasi yang kalian sampaikan tidak akan maksimal dan orang yang mendapatkan informasi itu tidak akan maksimal juga gitu. Jadi informasi yang didapat akan setengah-setengah. Jadi kalian harus percaya diri. Kayak di kelas itu yang kurang percaya dirinya ada siapa namanya, Jordan, kemudian Salsa, kemudian Yanes, kemudian Bagas, kemudian banyak lagi, dan masih banyak lagi teman-teman kalian yang ketika disuruh maju ke depan kalian nggak mau, pak, malu-malu, padahal kalian bisa gitu ya. Ya, kemudian langkah ketiga, kuasai seluruh materi atau informasi baru yang akan disampaikan. Ya, ketika kalian mencari informasi yang pertama tadi ada beberapa langkah, mulai dari membaca cepat, membaca dalam hati, kemudian dan lain tadi itu. Ketika kalian benar-benar menerapkan itu, maka kalian otomatis kalian akan memahami teks bacaan tersebut. Jadi ketika kalian maju untuk mempresentasikan atau untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, maka kalian akan mudah gitu karena kalian sudah memahami. Jadi tetapi sebelum maju kalian harus memang berlatih atau betul-betul sudah memahami informasi yang akan kita sampaikan kepada orang lain, agar orang lain itu memperoleh informasi dari kita juga akan sempurna gitu, nggak setengah-setengah. Ya, yang terakhir, pastikan penyampaianmu terdengar jelas oleh guru dan seluruh siswa di kelas ya. Bagi anak-anak yang masih gugup atau cara mempresentasikan atau menyampaikan suatu informasi ke depan itu kadang masih main-main, ada yang tertawa-tertawa, ada yang suaranya pelan, ada yang menunduk, itu hilangkan seperti itu. Jadi kalian harus percaya diri, suaranya dikasih jelas agar teman-teman kalian atau guru kalian bisa memahami apa yang kalian sampaikan, karena kalian menyampaikannya dengan sangat-sangat jelas sehingga teman kalian mendengarkannya juga sangat jelas. Oke. Baik, mungkin cuma itu saja yang Bapak bisa sampaikan atau Bapak berikan materi hari ini. Selanjutnya kalian bisa pelajari materi-materi lain atau kalian baca-baca, karena sebentar lagi sudah dekat ujian ya. Dan Bapak mau kasih tugas, tapi tugasnya bukan bahasa Indonesia ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.